Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah urang sadayana manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ku rahmat sareng kurniana ku hidayah sareng taufikna urang sadayana dina danget ieu Allah takdirkan bisa berkumpul di Masjid Al-Mukarramah kalayan aya dina sehat wal afiat kanggo urang sami-sami ngalaksanakeun sebagian ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta thalabul ilmi sareng silaturahmi. Sangkan urang sadayana tetep aya dina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta siratal mustaqim, jalana jalma-jalma anu ku Allah baparina nikmat anu ngadugikeun ka urang sadayana ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Al-Mukarramah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, qadarullah abdi nyarios di payunan ibu-ibu sadayana padahal tidak ada rencana dari kemarinnya. Bu Haji Lilis teu damang jantan ku abdi dipiwarang ku bumaah ke disarangan ku abdi sur abdi teh da ada aya rencana gitu. Entos ku bungkong cenah gitu. Nya atuh abdi teh kedah nurutnya ka bidgar dakwah. Insyaallah seperti gitu. Jadi ini teh benar-benar qadarullah takdir Allah abdi tepang sareng ibu-ibu sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana kengeng ilmu anu manfaat tina kajian anu ayeuna. Amin amin ya rabbal alamin. Temana teh naon Bu? Taubatan nasuha. Ibu, ada beberapa hal yang harus kita segerakan. Di antaranya ialah taubatan nasuha. Jadi artinya taubatan nasuha itu tidak boleh dinanti-nantikan. Harus ketika kita menyadari bahwa kita berbuat salah, maka kita harus segera bertaubat. Nah, apa sih arti taubat itu? Menurut ilmu sorok, taba yatubu taubatan. Jadi taubatan teh isi masdar, kata kerja yang bisa dijadikan kata benda. Bisa juga roja'a yarji'u rujuan, itu persamaan katanya. Aya oge ada ya'udu aidan. Artinya apa Bu? Balik, kembali atau pulang. Mata Idul Fitri kembali kepada kesucian. Taba teh kembali, balik, mulang. Mulang ti mana? Mulang tina kasalahan yang telah kita perbuat sebagai pelanggaran atas aturan-aturan Allah. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Artinya melaksanakan segala perintah Allah. Kalau kita keluar dari jalur itu, artinya kita melaksanakan apa yang dilarang, berbuat dosa atau berbuat maksiat, artinya kita keluar dari jalur yang harus kita tempuh. Makanya kita bertobat artinya kembali kepada jalan Allah. Nyata orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat membuat dosa, kesalahan, maka ketika dia sadar
kemudian dia kembali ke jalan yang benar, itu disebut taubat. Ibu, emang semua manusia itu punya salah? Punya. Ada enggak orang yang bersih dari dosa? Enggak ada ya Bunya. Semua orang itu pasti berdosa. Kalau ada orang yang bilang, Bu, abdi mada tahajud rajin, Senin Kemis rajin, ngaos rajin, taruh sama abdi teh asa teu gaduh dosa. Tah, berkata aku tidak punya dosa itu adalah dosa. Jadi nggak boleh. Karena apa? Karena sawer hadis, kullu bani adama, kata Rasulullah, kullu bani adama khotoun, setiap anak Adam itu manusia, khotoun pasti bersalah, pasti pernah berbuat dosa, pasti berbuat kesalahan. Wa khairul khoto'i at-tawwabuna, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang bertaubat. Ternyata orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Tapi orang yang terbaik itu adalah ketika dia melakukan dosa, dia cepat sadar dan dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa manusia selalu berdosa? Karena manusia hidupnya didampingi oleh setan. Dulu setan itu hidup berdampingan dengan malaikat ya, yang namanya iblis itu di surga. Tapi ketika Allah bermaksud untuk membuat manusia, manusia pertama ialah Adam, maka iblis menolak. Mata sawur iblis di surat Al-A'raf ya. Qala fabima agwaitani la'aqudannahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah membuat aku sesat. Jadi cek Allah teh kafirin, Engkau itu termasuk orang-orang yang kafir, termasuk orang-orang yang sesat. Maka setan teh ngambek, Bu. Cek setan kumaha? Dina salat Al-A'raf mun telepat mah 16 atau 17. Qala setan nyarita, fabima agwaitani, karena engkau telah menganggap aku sesat, la aqudannahum, maka aku akan duduk di antara mereka, sirotokal mustaqim, yang ada di jalan yang lurus. Jadi itu tak aneh lamun ibu rek berbuat kebaikan, rek ibadah, apa saja pasti itu ada godaan setan, karena memang janji setan seperti itu. Malah cek setan teh dilanjutkan, Bu, la'atiyanahu, dan kami akan datangi mereka, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an samailihim, dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aksarahum syakirin, maka engkau ya Allah, engkau akan mendapatkan kebanyakan, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia itu bersyukur. Matakbu qalilan ma tashkurun, sedikit dari manusia itu yang bersyukur. Kenapa? Karena itu janji setan, janji iblis, bahwa manusia itu akan banyak yang tidak bersyukur. Maka orang kedah jadi musuh setan, Bu. Kita harus selalu menjadi orang yang bersyukur. Jadi karena banyaknya godaan setan,
kita menjadi sering terpeleset, tidak bisa menahan godaannya, sehingga kita sering berbuat dosa. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu di dieu mah ahli pangaosan dina terpeleset dosa oge tidak terlalu parah gitu Bu, tidak melaksanakan dosa yang besar karena amalan-amalannya terjaga. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan sering hadir di majelis taklim. Ibu memang ari tobat teh diparentah leres Bu. Tadi diaoskeun ku Ibu Lisnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai jalma-jalma nu ariman. Jadi nu tobat mah nu iman Bu. Anu teu iman mah moal tobat. Ya jalma-jalma anu ariman tubu aranjeun kudu tobat. Ilallahi kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu, bisa jadi Tuhan kamu akan menghapus dari kamu dosa-dosa kamu. Jadi ku tobat mah Bu, dosa terhapus. Wa yudhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan wa nudhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dia akan memasukkan wa yukaffiru ankum sayyiatikum wa yudhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini surga. Buat siapa surga ini? Di surat ini. Buat orang yang berdosa tapi bertaubat. Kasih sayang Allah luar biasa Bu. Jadi taubat itu adalah benar-benar merupakan ibadah yang spesial, ibadah yang luar biasa. Cukup ku tobat lebet ka surga Bu. Kan contohna dina dongengnya sanes dongeng kisah teladan itu ada yang membunuh 100 orang. Kemudian kata orang arif ya, orang yang bijaksana, anjeun kudu pindah tempat. Ngarah bisa ngahiji jeung jalma-jalma anu saroleh. Hijrahlah, di tengah perjalanan meninggal. Maka turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Pas saya ieu bagian abdi da ieu mah loba dosa. Cek malaikat rahmat, da geus taubat, geus dihampura dosa. Nah, maka ieu mah bagian abdi. Turunlah malaikat yang ketiga yang mengadili mereka. Kata malaikat ketiga itu disuruh oleh Allah, ukurlah deket di mana indit jeung nepi ka tempat hijrah. Ternyata lebih dekat ke tempat hijrah. Maka yang mengambil orang tersebut adalah malaikat rahmat, dan kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Padahal belum beramal, belum sholat, belum zakat, belum infak, belum apa-apa. Bari ngalengkah bermaksud cuma satu itu. Apa? Taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya. Bu, setan jeung urang imana leuwih gede mana Bu? Setan itu bertemu dengan Allah, dialog dengan Allah, ngobrol sareng Allah. Berarti setan atau iblis itu sangat yakin bahwa Allah itu ada. Malah setan menyebutnya apa? Robbi, Tuhanku. Robbana, Tuhanku. Berarti Tuhannya setan itu siapa?
Allah Bu dalam pengakuannya. Di dalam hadis kursi ada ya Rabbi, saur cek setan teh. Keheul setan teh ka manusia Bu, ka urang dendam gitu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi kemuliaanmu. Setan menganggap Tuhan itu mulia. La azalu ahwa bani adama, maka aku akan terus menerus menggoda Nabi Adam madamat arwahuhum fi ajsamihim, selama ruh-ruh mereka ada di dalam tubuh mereka. Artinya setan akan menggoda terus sampai akhir hayat. Sepanjang masa setan gak akan berhenti Bu menggoda kepada kita. Tapi surah Allah kumaha, wa izzi, dan demi kemuliaanku. Jadi ku setan disebut mulia, Allah sendiri menganggap dirinya mulia karena memang Allah mulia. Wa idzi wa jalali, demi kemuliaanku, demi keperkasaanku. Ya ma'un, wahai yang terlaknat. Itu setan terlaknat Bu. La azalu, aku akan selalu aghfir lahum, aku akan selalu mengampuni mereka. Mastaghfaru, selama mereka memohon ampun kepadaku. Jadi syaratnya ingin diampuni dosa, kita harus banyak istighfar. Kita harus banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada Bu manusia yang bersih. Sahabat Rasulullah saja, Abu Bakar, Umar bin Khattab, itu Rasulullah berkata kepada mereka, la tuzaku anfusakum, kalian jangan merasa bersih diri. Tekengeng Bu, merasa diri paling, itu sangat nggak boleh. Lamun tuku abdi, tekengeng. Di Al-Mukarramah lamun tuku abdi udah mau maju, nggak boleh kata-kata seperti itu. Itu ananiah yang disebut egois atau sombong. Mas tagfaru aghfir lahum, aku akan mengampuni mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi tanya, la tuzaku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri. Jangan engkau merasa bersih diri. Allah sangat tahu atas apa yang kamu berbuat baik. Jadi artinya gini Bu, hadis ini bahwa kita jangan terlalu memikirkan atau menghitung kebaikan-kebaikan kita. Namun orang hitung wae kasayan terpercaya ke Allah tata Bu. Maka cek Allah, aku yang paling tahu. Allahu a'lamu bi ahlil birri, aku yang paling tahu siapa yang berbuat baik. Makanya kita nggak usah ngilu mikir bahwa abdi teh nya midamel kasayan teh anu lamun tuku abdi pasti anu. Menghitung-hitung itu nggak boleh Bu. Tapi yang harus kita hitung adalah kesalahan kita. Kenapa kesalahan kita? Ari urang minang nanaon? Nu diinget-inget teh kesalahan batur jeung kahadean urang. Teh itu teh nggak boleh. Yang harus diingat adalah kesalahan kita yang dilupakan, yang harus diingat kesalahan kita dan kebaikan orang. Artinya kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita harus balas dengan kebaikan, ya. Jadi kalau kesalahan orang lain, tong diingat-ingat, ibu mah, ibu, ente di dia mah, di nusanes gitu. Lebih banyak mengingat kesalahan orang, sampai tak ada yang direncanakan untuk mengingatnya.
nepi ka rupku padung rapku lemah moal pohok karena kesalahan anjeun nyeri hati. Nah, itu kan berarti menyimpan, mengingat, menempelkan di dalam hati sehingga susah hilang. Ibu tong sok rajin mengingat-ingat kesalahan batur. Kenapa, Bu? Kenapa? Dan udah ingat kesalahan batur jeung kehadiran urang, kata lepat, Bu. Kenapa, Bu? Bukan, karena kesalahan orang bukan tanggung jawab kita. Kenapa kita harus peduli? Riweuh nguruskeun kesalahan orang, riweuh si eta mah kitu, si eta mah kieu, si eta mah kitu, si Ana, si Ani, si Anu, ari Ana nggak pernah dipedulikan, si Anu jeung si Ani, anu naon teh nu dicaritakeun ka gorenganana teh ari urang. Nah, manusia terbaik itu adalah apa? Tuba liman amsak, tuba liman naon tah hilang deui. Tiba liman sagolahu aibuhu min uyubin nas. Alangkah baiknya orang yang peduli terhadap kesalahan-kesalahan sendiri, orang yang sibuk memikirkan kesalahan-kesalahan sendiri sehingga dia tidak ada kesempatan untuk mengurusi kesalahan-kesalahan orang lain. Tah eta nu sae teh, Bu. Jadi nu pikirkeun teh kesalahan urang. Ulah diantep, kedah dikumaha, Bu? Ditobatan. Kumaha cara tobatna, Bu? Aya dina serat Ali Imran ayat 133. Boleh dibuka. Walazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha wastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tos arapal ieu mah bunya, margi ieu mah surat yang naon gitulah teu asing gitu. Tos ararapal. Walazina jeung jalma-jalma anu iza di mana fa'alu mereka berbuat fahisatan dosa aw zalamu anfusahum atau mereka menzalimi diri-diri kamu zakarullah sadar kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi cepat sadarnya ketika berlaku dosa. Ieu teh dosa, zakarullah, emut ka Allah, sieun ku Allah. Wastaghfaru li dzunubihim, ketika ingat kepada Allah, sieun ku Allah. Wastaghfaru li dzunubihim, kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Jadi sadar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan barang siapa yang memohon yang wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang akan mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru, dan tidak meneruskan ma fa'alu, apa yang mereka perbuat, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Jadi yang pertama tuh apa, Bu, harus dilakukan? Menyesal. Ya, ieu teh dosa kaduhung, Bu. Urang teh nepi ka guling gasahan, menyesal. Bukan sekedar tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, anu korupsi ge apal, Bu, salah. Ngan tidak menyesal. Jadi untuk tobat itu harus menyesal.
harus menyesal. Nah, tadi tanya zakarullah, itu ingat kepada Allah kemudian menyesal. 2, tidak mengulangi. Itu namanya taubat. Ulah taubat sambal. Ayo taubat sambal mah lada pisan. Aduh taubat. Isukna emam teu aya sambal naroskeun. Mana teu aya sambal meuni teu nikmat. Teu nikmat cenah dahar teh teu aya sambal naroskeun. Padahal kamari geus tobat-tobatan. Eta tobat sambal ya Bu. Jadi artinya kalau kita menyesal dalam suatu perbuatan, misalnya sanes orang dia da deui mah tara maboknya, anu mabok kemudian sadar bahwa itu adalah suatu dosa, kemudian berhenti. Menyesal, berhenti. Entong mabok sakali-kali deui. Eureun weh mabok teh nepi ka akhir hayat, teh eta dosa nu disebut taubatan nasuha. Lamun masih keneh balik deui kana pagawean dosa, eta teu maci. Mah sobatna moal ditarima kalau diulang lagi. Diulang lagi balik deui kana dosa. Taubat deui. Eta mah kantun Allah weh yang menyikapi. Kalau memang tobat yang kedua juga Allah mah ada terangannya, tobat bobodoan jeung tobat bebeneran. Tapi intinya tobat yang akan diterima itu adalah yang kedua, tidak mengulangi. Tobat can ditiung terus sesadar nya geuningan ditiung teh wajibnya ada sok ngaos terasa ditiung, tapi ditiungna ngaji unggul teu bisa Bu. Dia itu harus menutup aurat dimanapun dia berada, bukan hanya di pengajian saja. Terutama kade Bu, anak-anak ibu, ibu mah pastilah paling ke kawarung mun teh nyabunya. Henteu cenah urang dieu ngideg Bu. Kawarung da caket teh ditium pendak we sareng ustad atana pe ustadah. Itu jangan seperti itu ya Bu. Yang ketiga, meningkatkan amal ibadah. Kayak tadi yang hijrah itu niatnya ingin meningkatkan amal ibadah bersama orang-orang yang soleh, tapi yuswana sudah menghalangi. Jadi tidak sampai ke tempat hijrah, tapi karena sudah ada taubat, maka dia menjadi calon ahli surga. Cu urang teh mun kitunya urang teh geus tobat teh langsung maot. Alim tapi nyabutnya alim. Meningkatkan amal soleh. Yang keempat, meminta halal. Ini maksudnya hukukul adamiyah, ya, menghormati hak manusia. Jadi ada manusia dengan manusia. Terjadi apa saja, hutang piutang, atau pernah ditenggel, atau pernah mengambil barangnya, atau pernah apa saja, maka itu harus diselesaikan Bu. Sareng Allah mah gampil, tinggal istighfar. Tapi lamun jeung manusia dagi itu harus ada islah. Apa islah? Dibereskeun, diselesaikan. Urang baheula kungsi nganjuk tiung lamun teu salah macan mayar. Tapi ayeuna teh ingat nyadar teras we dibayar bari menta dihampura. Jadi kedah dibayar teu cukup ibu teh. Ya Allah, dulu aku pernah nganjuk tiung teu mayar. Jadi abdi teh mohon maaf kepada Allah, nggak bisa. Urusan dengan manusia mah harus diselesaikan, dibayar, kemudian mohon maaf atas keterlambatannya, selesai. Jadi harus diselesaikan. Mun pernah nenggel Bu, bisi ibu teh pernah nenggel,
kedah abah lama da teu apal ayeuna mah tos apal hoyong tobat bade nyuhunkeun di hampura. Naon eta? Jadi dengan manusia mah harus ada penyelesaiannya. Kemudian memperbaiki apa yang dimakan, ya. Jadi kita harus hati-hati juga karena salah satu kita berbuat dosa adalah karena kita banyak makan barang yang haram. Ari babi sareng bangke mah moalnya bunya. Tapi kan ayeuna mah bu seueur subhat. Makanan-makanan yang dibikin bukan oleh umat Islam, yang dibikin oleh non-muslim itu tidak dijamin 100% halal walaupun ada label halal. Makanya ibu harus teliti bagaimana nih caranya agar apa yang dimakan, yang diminum oleh kita ini adalah dijamin 100% halal. Jika nama kudu masak sorangannya bunya, terus masak nate tong dina naonan. Da ayeuna bumbu-bumbu atuh da kumaha. Kita teh tidak bisa lepas dari itu, ya Bu ya. Yang keenam adalah memperbanyak istighfar. Astagfirullah yang terpendek, ada yang nu panjang. Astagfirullahalazim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sope saseueur-seueurna. Istighfar teh urang mah ulah ngan sakadar dina salat tungkul, tapi oge kedah ya di luar salat pun harus terus beristighfar. Boleh enggak yang tidak berbuat dosa beristighfarnya? Tadi teh Bu, enggak ada manusia yang luput dari dosa. Maka istighfar bagi kita itu harus sebuah kewajiban. Kata Rasulullah, ayuhan nasu, wahai manusia, tubu ilallahi. Aranjeun teh kudu tarobat ka Allah. Fa inni, maka sesungguhnya aku aku bertobat ilallahi kepada Allah mi'ata marrotin kula yaumin, 100 kali setiap hari. Nabi teh sahabu, Nabi teh dosana dimaksum. Walaupun dia berbuat dosa, Allah ampuni dosa semuanya. Udah dijamin masuk surga, tapi Nabi masih beristighfar terus sampai 100 minimal. Ayah hadis nusanesna 70 kali. So ayeuna ibu 100 kali maka pagi istighfar, siang istighfar, sore istighfar. Ada ruang-ruang waktu isi dengan istighfar, isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir istighfar itu akan menghapus dosa. Karena apa? Dengan istighfar, dengan zikir terbangunlah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar hati kita bersih, Bu. Karena hati ini sebagaikan kaca, Bu. Setiap dosa, berbuat dosa, maka ada setitik noda di kaca itu. Tapi kalau kita ada satu titik noda, kita hapus, bersih lagi. Ada setitik noda, kita hapus, bersih lagi. Sehingga hati itu akan selamanya bersih. Karena apa? Tobat setiap saat. Tapi kalau tidak bertobat, ada satu titik dibiarin, satu titik dibiarin, terus titik-titiknya semakin lama karena sudah penuh, semakin tebal, maka ketika akan dibersihkan akan susah bersihnya. Makanya di sini
taubatlah sepanjang hari. Jadi segera setiap ada kesalahan laksanakan taubat. Caranya seperti tadi, banyak beristighfar. Ibu, ada ciri-ciri. Bagaimana sih cirinya orang-orang yang bertaubat? Rasulullah pernah berkumpul bersama sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manitaib?" Apakah kalian tahu orang yang bertaubat itu seperti apa? Banyak yang berkata, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kata mereka akhirnya berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka kemudian Rasulullah memberikan beberapa ciri bagi orang yang bertaubat. Tak bisi ibu, aya nama dageus aya ayat taubat hayang asup ka surga pan enak bu, taubat dihampura dosa masuk surga. Itu surat At-Tahrim ayat 8. Tapi kudu benar taubatnya. Taubat yang benar itu disebut taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Seperti tadi teh ya bu ya. Kata Rasulullah, ada 8 ciri orang yang bertaubat. Yang pertama, man taba walam yata'allam, man taba walam yata'allamil ilma falaisa bitaibin. Barang siapa yang bertaubat tapi tidak bertambah ilmunya, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Jadi lamun nyesel taubat akan dosa, kudu sering hadir di pangaosan, kudu rajin milarian ilmu, bade maca Quran jeung hartosna, bade maca buku-buku pelajaran, atanapi hadir di pangaosan itu jalan-jalan mencari ilmu. Jadi nu tobat mah bakal pinter bu. Nah pancek cu Rasulullah, lamun anu tobat teh kudu milarian, kudu belajar atau harus belajar ilmu. Lamun teu palaisa bitaibin, can sah tobatna. Nyesel cici mah di imah enggak bu. Jadi harus mencari ilmu. Yang kedua, wa man taba, dan barang siapa yang bertobat walam yajdad fil ibadati falaisa bitaibin. Tadi tayapan meningkatkan amal ibadah ya. Syaratnya tadi nu kadua, ya ketiga ya. Barang siapa yang bertobat tapi tidak bertambah ibadah kepada Allah, maka tidak sah tobatnya. Maka dia bukan orang yang bertaubat. Jadi kedua apa? Yajdad bil ibadati, bertambah rajin ibadahnya. Baheula mah keur can tobat Senin Kemis teh jarang gitu. Ayeuna mah tos bertobat janten rajin. Tahajud oge saminggu teh sakali. Ayeuna mah tos tobat bertambah jadi 2-3 kali, malah sampai setiap hari. Meningkat ibadahnya, sholatnya tambah rajin. Bukan hanya sekedar tambah rajin, tapi juga tambah khusyuk, tambah berkualitas. Nah, jadi no tobat teh gitu bu. Ibahna da teman aya asana teh ditiung jadi ditiung, jadi soleh katingalina teh rajin ibadahna teh eta leres tobatna. Karena penyesalan ini yang ada di dalam hati nanti akan mempengaruhi kepada mental kita, bagaimana caranya meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka salah satu meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah adalah dengan melaksanakan ibadah yang lebih baik. Yang ketiga, wa man taba, barang siapa yang bertaubat, walam yardal khisama, tidak meridhoi musuh, falaisa bitaibin, maka bukanlah orang yang bertobat. Jadi artinya apa, Bu? Meridhoi musuh artinya memaafkan orang yang memusuhi kita. Ada orang ngamusuhan ka urang teh ridho we, Bu. Nah ieu teh hese. Da geuleuh urang teh nya. Geuleuh sebel ka jelema anu gawenangan ngamusuhan ka urang. Urang ngaji dipoyokan, sagala dicaritakeun, digibahkeun we, Bu, ridho. Karena kita sudah taubat. Artinya apa? Kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Karena kesalahan orang lain bukan tanggung jawab kita. Jadi ini termasuk, kan semakin sini semakin berat ya, Bu ya. Ternyata harus meridhoi musuh yang selalu mau mencelakakan kita, baik secara fisik maupun secara mental. Yang keempat, terus, wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaisa bitaibin. Barang siapa yang bertobat dan tidak berubah pakaiannya dan perhiasannya, maka bukanlah orang yang bertobat. Jadi orang yang tobat mah penampilan pun harus berubah. Kan aya nama anu tobat teh istilahna, Bu, tina jalmi anu teh soleh jadi soleh gitu lah. Lamun geus soleh makan kudu robah. Cek batur teh panu ningali teh bener-benernya si eta geus taubat, aya nama bager deui. Tuh jiga baheula. Nah, harus ada penilaian juga dari manusia yang lain. Kita ditilai, Bu, semua mata memandang kepada kita. Komo kita sebagai orang ahli pengajian, juga sebagai pimpinan ya, itu teh mata semua memandang kepada kita, menilai. Makalah jadilah kita semua ahli pengajian, bukan hanya pimpinan saja, jadilah uswatun hasanah. Jadilah apa? Contoh bagi yang lain. Tetiasa dakwah kedah di mimbar mah, tapi bisa dengan hal, bisa dengan keadaan, bisa dengan sikap tingkah laku. Saya berbuat seperti ini biar orang lain mengikuti. Itu pun dakwah, Bu. Kalau ada resepnya si Ibu etama, abdi hayang nurutan. Resepnya jigana nu ngararaos teh ku ibu teh diajakan, hayu atuh teras ngiring ngaos. Tah eta teh kita menjadi uswatun hasanah. Apa ini tadi teh? Pakaian dan penampilan. Jadi ibu teh kedah jiga nu soleh. Ulah ya ahli ngaji tapi dandananana gitu kan. Angko manehna teh geus taubatnya, babalik pikir, tapi anggar we baju nama kitu. Jadi babalik pikirna teh bener. Jadi perhiasan, kan ada pakaian, ada perhiasan. Bisa perhiasan emas permata, bisa juga kosmetik, bisa juga apa-apa saja yang dipasang di badan kita. Rek bros, rek pita. Mana si kaji mah teh nanaon di pita, Bu, da eta mah bukan perhiasan, tapi apa? Ciri ya, Bu ya. Tapi jadi harus berubah dari sebelumnya. Bukan artinya kita tidak boleh cantik, Bu, harus, tapi dengan yang sewajarnya. Jadi hayang gulis, kan cenah Allah yuhibbul jamila. Allah itu mencintai yang cantik, yang baik. Segala ditapalkeun hayang disebut geulis.
Nah, tapi ada adab, ada standar, ada penilaian orang gitu. Oh nu kieu teh lain benar, tapi teuing. Naon teh mewah teuing, rame teuing. Jadi yang standar saja Bu, yang bisa memberikan image baik bagi orang lain. Pakaian dan perhiasan kalau setelah bertaubat harus berubah. Kemudian yang kelima, wa man taba wa lam yubaddil ashabuhu falaisa bitaibin. Dan barang siapa yang bertobat dan tidak mengganti teman-temannya, maka bukan orang yang bertobat. Teman-temannya kan sebelum bertobat misalnya bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, ya, lingkungannya tidak benar, sehingga dia punya sahabat-sahabat dikala belum tobat. Maka ketika sudah tobat, tong cicing wae didinya, tapi harus mencari, harus mengganti besti-bestinya itu adalah orang-orang yang soleh, soleha atau orang menyabunya orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena urusan sahabat itu akan mempengaruhi akhlak kita, Bu. Karena ya hadisna geuning naon? As-sahabatu tasrikut tabi'ata. Sasobatan itu sok maling tabiat. Lamun orang angger wae geus insaf, ya artis sakitulahnya kan artis mah gaweuna teh jeung artis deui, mun tukang boleklak deui, terus hijrah sadar insaf nganggo kerudung. Nah, kedah pindah sobat-sobatna teh jeung entong jeung komunitas hijrah, ya, orang-orang yang berhijrah ada komunitasnya. Jadi kalau kita berhijrah, kalau kita bertobat, maka sahabat-sahabat kita pun harus ganti dengan orang-orang yang soleh. Ibu barade hijrah, bade gentos, sobat. Ini mah Bu hijrah, artinya apa? Dosanya dosa besar, ya. Tapi kalau ibu-ibu di dia ente kedah gentos Bu, ente kedah gentos, karena kadar yang kita tobati itu tidak besar, ya, karena ada dosa yang bisa hapus dengan istighfar, tapi ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar, harus dengan taubat. Jadi taubat ini lebih kepada dosa-dosa yang besar. Jadi hari ganti sobat maafnya punya, artinya gak harus gantos komunitas, artinya ibu rek pindah nama tong di persistri geus tobat, nggak bisa Bu, karena mungkin dosa ibu mah tidak besar gitu, cekap dengan istighfar, karena istighfar itu juga merupakan taubat. Kemudian nomor seberapa? 6. Wa man taba walam yugoyir akhlaqahu walaisa bitaibin. Barang siapa yang bertobat tapi tidak berubah akhlaknya. Nah, ya apa akhlak? Akhlak, naon Bu akhlak teh? Tingkah laku. Apalagi? Apalagi Bu? Budi pekerti, tingkah laku, apa tadi? Merasa, bahasa, ucapan, apalagi? Jadi Bu, akhlak itu perilaku boleh, perbuatan boleh, tapi ada bedanya sedikit. Kalau akhlak, kalau perbuatan itu adalah cuma sebutan dari perbuatan. Tapi kalau akhlak
sebutan dari perbuatan-perbuatan. Jadi kalau gini ya Bu ya, ada seseorang yang memberi kepada ibu. Cek ibu teh jalmi eta anyar panggih mere jiga nama jelema soleh. Ibu teh make jigana, nah dacan apal karena akhlakna. Mun kieu mah si ibu etanya gangana tengan mere we ka abdi mere ka batur mere sodakohna seueur mun teu kauk dipenta tulungan pasti nulungan. Akhlakna saenya. Kenapa? Karena sering menolongnya. Tapi yang tadi baru sekali itu baru perbuatan, baru kelakuan, tapi belum menjadi akhlak. Ari akhlak mah tos janten karakter, tos janten sifat yang nempel dalam diri kita. Jadi kieu lamun tina pedit jadi bager. Tah palebah bagerna teh dengan bager harita wungkul. Pan geus tobat yeuh asana pedit tobat jadi bager. Bagerna teh tuluy bager, ta eta berubah akhlak. Tapi lamun bagerna ugur sakali ka dituna balik deui ka pedit, maka tobatna can sah. Jadi akhlak mah Bu meliputi. Jadi ari akhlak mah tas apa? Melaksanakan perbuatan teh dengan mudah. Bu aya nu sok urang nyuhunkeun sumbangan. Tara seueur carios golosor. Bu aya pangaosan di Al Mukarromah milih bade masihan kanggo konsumsi mangga golosor teu seueur carios. Kenapa? Mudah mengeluarkan. Kenapa? Ringan karena akhlaknya baik. Tapi aya deui Bu milih bade nyumbang kanggo di Al Mukarromah. Kelanya abdi teh asa teu gaduh artos ieu teh. Ka deui we lah. Ke mun aya pangaosan sasi payun, insyaallah abdi bade nyumbang. Tah eta teh diragukan. Karena apa? Merasa berat untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau melakukan kebaikan dengan mudah dan sering terus-menerus dilakukan, maka itu adalah akhlak. Jadi orang yang bertobat itu adalah yang berubah dari akhlak sayyi'ah menjadi akhlak mahmudah. Jadi akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Ada kalau tobat mah biasanya ada perubahan yang drastis, robah pisan gitu. Kemudian yang ke-7, wa man taba, dan barang siapa yang bertobat, walam yatwi firasahu, tapi tidak menggulung kasurnya, palaisa bitaibin, maka itu bukan orang yang bertobat. Paham Bu maksudnya? Itu. Di sini kata kiasan ya, menggulung tempat tidurnya, artinya dia tidak tidur. Dia maksudnya apa? Sholat tahajud. Jadi barang nu tobat mah pasti bakal rajin tahajud. Lamun geus tobat, can pernah sakali-kali acan sholat tahajud. Ari keur memeh tobat memang tara tahajud, tapi geus tobat asa hese rek tahajud teh. Tapi harus ada keinginan dulu, harus ada usaha, diusahakan. Kemudian dia ada usaha, kaburangan wae aya niat mah rek tahajud. Poe kahiji hese da beurang wae, poe kadua, poe katilu mungkin seminggu, tapi ada usaha, ada keinginan, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang mudah. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun kakara weh ngarasa rajin sholat tahajud. Tapi ada proses. Kan teu tiasa Bu ayeuna begitu insaf, begitu hijrah, begitu taubat langsung tina tara tahajud jadi rajin tahajud unggal poe. Nggak bisa, harus melalui proses gitu. Kamu nunggu serajin tahajud mana bunya? Tak ibu mah tinggal meningkatkan kualitas tahajudnya supaya lebih khusyuk.
tong ayana tahajud 11 rakaat, isuk meningkat jadi 13 rakaat, isukna lagi meningkat jadi 15 rakaat. Nggak bisa seperti itu. Karena sudah ada aturannya, yang harus ditambah itu adalah kualitas tahajud. Tuh hayang lila mah sholat tahajudnya bunya. Hayang lila sholat tahajud sing para ranjang suratnya dibaca. Ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mun sholat tahajud rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Nah, Ibu, itu Huzaifah, sahabat Rasulullah, hoyong ningal kumaha sih salatna Rasulullah. Kemudian dia ikut bermalam, ya Rasulullah, izinkan aku bermalam di rumahmu. Maka kata Rasulullah, silahkan. Ketika tahu Rasulullah sholat, maka dia ikut sholat di belakangnya. Allahu Akbar. Terus baca surat Al-Baqarah. Cek Huzaifah, jigana 100 ayat, ente nyebutkan 10 ayat teu saen Bu, kurang mah pasti lamun ayana alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Malah jigana mah 5 ayat. Jigana mah saen paling panjang ge. Tapi Huzaifah mah nyangkana 100. Jigana mah 100 ayat karena memang barangkali biasanya kalau ngimaman sok 100 ayat. Tapi 100 ayatnya dituluikeun jika nama 200 geus 200 teh diteraskeun sasurat nepi ka tamat. Modern rek sasurat tapi geus tamat surat teh teu ruku-ruku Bu. Dilanjutkan dengan surat Al-Nisa heula henteu Al-Imran. Dina hadisna kitu Bu, An-Nisa sampai tamat Bu. An-Nisa sabaraha ayat? Kayak Al-Baqarah heula sabaraha ayat? 286 pasti arapal. Surat An-Nisa sabaraha? Tukang ngaji Quran tapi teu apal. 167 mun telepat buka 176. Nah, 7 genap, 107 genap. Surat Ali Imran mah arapal, sabaraha? 200. Jumlahkeun sabaraha ayat tuh? 462 ayat saadegan. Rasulullah, Huzaifah, Ibu abdi naros. Huzaifah yang di belakangnya itu cek ibu kumaha, kesel apa tidak, ngambek atau henteu? Ya hatena we lah dari ngambek mah moal. Manahna kumaha, kesel apa tidak? Eta mah keur ibu. Enggak Bu. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak ada suara yang paling menyejukkan hati dan memberikan kenikmatan kepada hati kecuali bacaan surat Rasulullah. Jadi nikmat we. Itu Bu, Abu Jahal musuh gerotna anu naon? Anu ngakalakeun hayang ngabunuh. Bu, kan Rasulullah teh suka membaca Al-Quran setiap malam. Oh iya, waktuna Rasulullah ngaji Quran dari rumahnya jauh-jauh mengendap-ngendap. Ingin apa? Hanya ingin sekedar mendengar suara Rasulullah ngaji Quran, padahal orang kafir. Jeung Abu Sofyan panggih ieu teh sami kafir deui. Itu noong, ieu noong, panggih era dua nana Bu. Tiluan mun telepat mah hiji mah hilap deui namina. Maka mereka berkata,
tong bebeja kasasahanya orang panggih di dieu mendengarkan suara Rasulullah barali koe Bu tong ka dieu deui cenah geus we urang mah tong ngadengekeun deui isukna teh Bu datang deui sampai 3 kali. Kenapa? Karena mereka rindu akan suara Rasulullah ngaji Al-Quran. Itu orang kafir. Kalau sahabatnya Huzaifah, jadi mereka itu nikmat mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. Jika nasapoe jeput ge, mereka akan merasakan nikmatnya. Nggak ada kesal, nggak ada marah. Itu yang disebut nikmat. Orang mah encan. Nah, taraweh wae, lamun maca surat nu panjang, ceuk protes. Tong sholat taraweh didinya suratna para ranjang. Mun aya surat nu para rondok cek mustami teh taya mah alus imam teh suratna para rondok. Duka lamun Rasulullah manu ngaosnanya punya. Karena itu Huzaifah enggak marah Bu, enggak kesal. Kenapa? Karena dia sangat senang nikmat mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. Jika Rasulullah mabuk setelah Isya itu tidur sebentar, kemudian sholat tahajud sampai menjelang subuh. Sacekapna waktos. Jika nama rokaat kahiji wungkul tilu surat teh kaitu nama duka walau alam karena hadisnya memang cuma sampai segitu sarokaat henteu sadayana sampai ka istrina rada ngambek Bu sanes ngambek ya Rasulullah kenapa engkau itu sholat begitu panjang sampai kaki-kakimu bengkak padahal engkau sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Engkau sudah dijamin masuk surga. Mengapa engkau seperti ini? Apa jawaban Rasulullah? Afala tuhibbu an akunna minasyakirin. Apakah engkau enggak suka kalau aku ini menjadi orang yang bersyukur? Jadi Ibu, Rasulullah mah ibadah teh untuk bersyukur. Kan ibadah teh ayat 3 Bu. Aya ibadah sebagai seorang hamba sieun ku Allah, aya ibadah jika tukang dagang, hayang boga bati, hayang surga, ada ibadah karena bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah tingkat tertinggi, tingkat Rasulullah beribadah teh hayang surga. Terus dijaminnya, tapi bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Hiji deui nya bunya. Jadi Bu, namun Ibu bertobat kudu rajin sholat tahajud engke tobatna ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Ibu sendiri yang tahu aku ini dosa apa yang dilakukan. Jadi masing-masing beda-beda. Tadi bebeja kabatur orang lain juga nggak tahu, tapi aku dan Tuhan tahu. Maka bertobatlah dari dosa-dosa yang Ibu pernah lakukan. Ayeuna soleh ditiung sok ngaos, tapi mungkin satu waktu pernah melakukan dosa yang agak besar tapi tidak diketahui oleh semuanya. Maka Ibu boleh bertobat. Jadi taubatannya di ayeuna Bu, lamun dosana ka Allah mah akan mudah diampuni. Yang terakhir, karosep Ibu ya mah, tapi dukanya waman taba dan barang siapa yang bertobat walam yatasoddaq dan tidak pernah bersodakoh falaisa bitaibin maka bukanlah orang yang bertaubat. Jadi Bu anu tobat teh kada seueur sodakoh. Ayeuna kan di versi srinya seueur bade mustan bade musja. Sok Ibu sodakoh. Niatkan karena Allah. Kernaon harta teh kanggo tuang wungkul busuk Bu, busuk KWC nganggo acuk wungkul usang Bu. Tapi yang abadi adalah yang sampai ke akhirat adalah apa yang disodakohkan, maka itu akan abadi
dan akan sampai berjumpa nanti di akhirat. Pan aya istilahna harta mah moal dibawa maut nya, lamun hartana teu disodakohkeun, tapi lamun disodakohkeun mah insyaallah nanti akan ketemu, menyambut kita nanti di akhirat, akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur, akan menaungi kita nanti di alam mahsyar, akan diberikan kepada kita minum dari telaga Kausar, dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu margi waktu parantos saeb, mudah-mudahan naon-naon nembe didugikeun ku sim kuring, mudah-mudahan urang sadayana utamina sim kuring tiasa ngalaksanakeunana. Oke, mudah-mudahan urang dipasihan kamampuan, kakiatan, kasabaran kanggo ngalaksanakeun pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah nampi kana tobat urang sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.